Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sedang menonton video sosialisasi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najmi Lutfiasari sebagai salah satu anggota KKN PPM UGM yang sedang menempuh KKN di Desa Menggala ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerakan sehat lansia. Mengapa saya ingin menjelaskan mengenai gerakan sehat lansia? Karena seperti yang sudah kita ketahui semua bahwa orang-orang yang sudah memasuki lanjut usia atau biasa disebut lansia itu sudah dianggap tidak produktif, di mana orang-orang lansia sering mudah merasa lelah, kemudian juga sering sekali untuk mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan sendi, gangguan otot, dan juga gangguan metabolisme tubuh seperti terkena hipertensi dan juga diabetes. Nah, oleh karena itu penting untuk orang-orang lansia untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran dengan ada dua cara, yaitu yang pertama aktivitas fisik dan yang kedua yaitu latihan fisik. Untuk aktivitas fisik sendiri adalah merupakan gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Sedangkan latihan fisik merupakan aktivitas fisik yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi bedanya terlihat ya, apabila aktivitas fisik itu segala gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi, sedangkan latihan fisik ini memang telah direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk aktivitas fisik sendiri contohnya yaitu ada mencuci piring sehabis makan, kemudian ada berkebun, dan juga membersihkan rumah. Untuk latihan fisik sendiri ada jalan-jalan sehat atau jogging, kemudian jalan cepat, dan juga gerakan senam. Lalu manfaat dari latihan fisik sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan kelenturan dan juga keseimbangan tubuh sehingga mengurangi risiko terjadinya jatuh dan cedera. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru, serta pembuluh darah. Yang ketiga yaitu memperkuat massa tulang, menurunkan nyeri sendi dan juga mencegah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk terkena osteoporosis. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh terhadap penyakit sehingga sudah ada imun yang cukup untuk melawan berbagai penyakit. Untuk contoh latihan fisik dapat dilakukan yang pertama, kedua tangan diletakkan di pinggang, kemudian dekatkan kepala ke bahu kanan, tahan selama 8 hitungan dalam 10 detik dan juga lakukan ke arah sebaliknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat dari gambar. Selanjutnya yang kedua, tangan kanan memegang bahu kiri dan siku kanan diangkat dengan tangan kiri, kemudian didorong ke arah belakang. Nah, ini tuh bertujuan agar otot lengan kanan belakang terasa teregang. Kemudian tahan selama 8 hitungan dalam 10 detik dan juga lakukan pada lengan kiri atau lengan sebaliknya. Untuk yang ketiga, lengan kanan ditekuk ke atas, tangan kanan memegang punggung di belakang kepala, tangan kiri memegang siku kanan ditarik ke arah kiri. Tujuannya yaitu agar otot sayap lengan kanan terasa teregang. Nah, kemudian tahan selama 8 hitungan dalam 10 detik dan lakukan pada lengan yang sebaliknya. Selanjutnya, gerakan yang keempat yaitu kedua tangan dirapatkan di depan dada, dorong ke arah depan sampai lurus dan otot-otot lengan samping terasa teregang. Kemudian sama yaitu tahan selama 8 hitungan dalam 10 detik. Selanjutnya gerakan yang kelima yaitu kedua tangan dirapatkan di atas kepala, dorong ke atas sampai lurus dan otot lengan samping terasa teregang. Kemudian tahan selama 8 hitungan dalam 10 detik. Kemudian gerakan terakhir untuk peregangan yaitu kedua lengan dilipat diletakkan di dinding, tempelkan dahi pada kedua telapak tangan, ujung jari kanan menempel di dinding, tungkai kanan ditekuk, tungkai kiri lurus ke belakang, sehingga otot-otot belakang tungkai kiri terasa meregang. Kemudian tahan selama 8 hitungan dalam 10 detik dan juga lakukan pada kaki yang sebaliknya. Untuk latihan fisik sendiri dapat dilakukan di mana saja. Kemudian bertahap sesuai dengan tingkatan aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan juga kebugaran jasmani. Jadi, jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan latihan fisik sesuai dengan kemampuan dari tubuh sendiri. Kemudian latihan fisik dapat dilakukan 3-5 kali dalam seminggu, selangnya 1 hari istirahat.
peregangan selama 5-10 menit, lalu diikuti latihan inti selama 20 hingga 40 menit, dan diakhiri dengan pendinginan yaitu selama 5 hingga 10 menit. Kemudian untuk lanjut usia, dengan gangguan kesehatan, sebaiknya latihan fisik dilakukan di bawah penanganan dokter untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya untuk latihan fisik yang tidak dianjurkan, yaitu yang pertama, latihan fisik yang lebih dari 60 menit. Kemudian gerakan menahan nafas, lalu gerakan melompat atau meloncat yang dapat membuat tubuh bergerak terlalu banyak, kemudian latihan beban dengan beban yang berat, dan juga latihan fisik yang dapat mengganggu keseimbangan. Selain itu, bapak-bapak dan juga ibu-ibu dapat melakukan gerakan senam yang dapat bapak-bapak ibu saksikan di link yang sudah tersedia, yaitu di bit.ly/senam_lansia. Untuk lebih lengkapnya, bapak-bapak dan juga ibu-ibu dapat melihat di buku kesehatan lanjut usia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.